terbaik bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami. Urapi kami, berikan kami Tuhan hati yang tertuju kepada firman-Mu, fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Hari Minggu yang terakhir, puji Tuhan. Minggu depan sudah tahun baru ya. Inilah hari Minggu terakhir kita di 2024. Kita bersyukur saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Kita baca silih berganti. Saya baca ayat yang pertama, saudara yang kedua, dan ayat 11 nanti kita sama-sama bacanya. Dimulai dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sama-sama. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, pujilah Allah, pujilah Tuhan kita. Pujilah Tuhan kita ini adalah kata perintah untuk memuji saudara. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan, ada orang menganggap yang penting saya sudah nyanyi. Memuji Tuhan yang penting saya sudah nyanyi dan lagu itu adalah lagu rohani. Tetapi hatinya dan pikirannya melayang kemana-mana saudara. Ada di antara kita yang pernah begitu? Halo, ada di antara kita yang pernah begitu? Enggak mau ngaku. Sering enggak mau ngaku ya. Pikirannya melayang di mana, tetapi di rumah Tuhan ini dia datang memuji Tuhan. Jadi badannya di sini, tapi pikirannya di tempat lain, saudara. Nah, saudaraku, kalau berbicara tentang pujilah Tuhan, ini sudah menjadi keseharian kita. Kalau ada pertolongan Tuhan, kita berkata, puji Tuhan. Ada berkat Tuhan, tiba-tiba puji Tuhan. Kita sembuh dari penyakit, puji Tuhan. Kalau untuk bangsa Israel, saudaraku, diarahkan mereka untuk memuji Tuhan itu karena Tuhan sudah menuntun perjalanan mereka, saudara. Tuhan sudah menuntun perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Walaupun sengaja
Tuhan izinkan mereka 40 tahun, tujuannya adalah membentuk pikiran, mental, dan sikap daripada umat itu. Apakah mental mereka masih mental Mesir, mental budak, mental yang biasa disuruh kerja keras, mental yang makan enak? Jadi walaupun mereka di sana diperbudak, mereka ada merasa lebih enak diperbudak, saudara. Bayangin. Jadi sudah terbentuk mental mereka mental budak, saudara. Harusnya kan enggak. Tapi ini memang kenyataan. Ya, kita orang Indonesia juga orang bilang begitu, 350 tahun dijajah, mentalnya adalah udah mental yang dijajah. Jadi takut menjalani hidup karena udah biasa dijajah, udah biasa diperbudak. Takut untuk melangkah, takut untuk mandiri, karena udah biasa menerima kerja paksa. Jadi untuk melakukan sesuatu dengan inisiatif sendiri, takut. Mentalnya mental yang dijajah. Nah, ini juga orang Israel rupanya mentalnya mental budak, saudara. Nah, mereka sudah dituntun oleh Tuhan sampai ke tanah perjanjian, sehingga Tuhan menyadarkan mereka, pujilah Tuhan itu dengan segenap hatimu. Pelajaran bagi saudara dan saya adalah pujilah Tuhan dengan segenap hati. Kalau berbicara memuji Tuhan dengan segenap hati, berarti ada yang setengah hati, ada yang sepertiga hati, ada yang basa-basi, ada yang sekedar ikut-ikutan. Daripada dibilang orang Kristen gak memuji Tuhan. Tapi bukan dengan segenap hati. Nah, ini kita diajak untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Hati, pikiran, jiwa, raga kita ada di tempat ini, tempat kita memuji. Saya beberapa kali menerima pernyataan dari seseorang, aku tadi lagi di gereja, yang kuingat adalah komporku udah mati apa belum ya? Jadi kompornya udah mati apa tuh belum? Dia ragu. Yang gini-gini saudara bisa lari dari tempat ibadah, lihat lagi kompornya. Kalau dekat, kalau jauh gimana? Jadi udah mendua saudara, antara memuji Tuhan dengan ingat kompor belum mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar bagaimana memuji Tuhan dengan segenap hati. Di rumah saya lagi ada tukang memperbaiki kamar mandi. Kalau mau pecah-pecah saudara, pikirannya, hatinya, jiwanya separuh di rumah, separuh di sini. Tapi kita harus melatih diri sepenuhnya. Jiwa raga kamu, aku hanya memuji Tuhan di tempat ini. Tidak terpecah belah, saudara. Karena apa, saudara? Itulah yang disukai oleh Tuhan. Bukan pujian basa-basi, tapi yang dilakukan dengan segenap hati, saudara. Karena itu pada saat kita datang mau beribadah, persiapkan dulu saudara, semuanya persiapkan. Persiapkan hatinya, pikirannya. Kalau memang bawaannya ngantuk, minum kopi. Saya tadi pagi minum kopi karena satu harian kemarin 9:30 baru pulang kunjungan Natal Diakonia. Jadi lelahnya super saudara. Harus minum kopi, kalau enggak matanya enggak melek. Makanya ada umat Tuhan itu dalam gereja dia bisa ngantuk, terngantuk-ngantuk, manggut-manggut, apalagi AC-nya lumayan. Ya kan? Berarti kurang dipersiapkan, saudara. Kurang dipersiapkan. Kalau katanya pengkhotbahnya kurang enak di hati sehingga saya ngantuk mendengarnya, catat apa yang disampaikan.
Catat. Mencatat itu juga obat ngantuk, saudara. Pada saat kita mencatat, kan kita fokus pada saat mencatat. Catat, saudaraku. Itu menghilangkan rasa ngantuk. Nah, yang pertama tadi minum kopi dulu dari rumah, gerak-gerakin dulu badannya, apalagi yang kerja malam, saudara. Saya yang satu harian aja dari jam 8 sampai setengah 10, rasanya badan saya semua ngerentak, saudara. Teman tim kami, Bu Santo, mual-mual tadi malam, terus pakai. Saya nggak tahu sampai di rumah apakah muntah atau gimana, kecapean dan memang mungkin gak enak badan. Tetapi pada saat kita datang menyembah Tuhan, kita persiapkan diri kita dengan baik, ya kan? Kita sarapan, kita minum kopi kalau ada rasa ngantuk, makan vitamin, ya kan? Saya tadi makan obat vertigo, saudara, karena tadi pagi saya, kenapa ini melayang? Memang saya kalau nggak tidur siang itu sekarang ini, saudara, vertigonya kambuh. Jadi tadi pagi saya makan obat vertigonya. Daripada di sini saya melayang-layang kan repot, saudara. Persiapkan diri. Pada saat kita mau datang ke rumah Tuhan, persiapkan segala sesuatunya supaya tidak ada cabang-cabang, supaya tidak pecah-pecah, tapi memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin, saudara. Persiapkan. Jadi kalau yang sering manggut-manggut di gereja bukan karena setuju dengan khotbah, tapi manggut karena ngantuk, itu kurang persiapan, saudara. Saya beritahu, saudara, kurang persiapan. Ya, kurang persiapan. Lain kali supaya bisa memuji Tuhan, lah kita kan cuma 1 jam 15 menit ibadah kita, masa nggak mampu bertahan? Fokus gitu loh, masa nggak mampu? Itu karena kurang persiapan. Belum lagi juga hatinya nggak rasa haus akan pujian, kehadiran Tuhan dan firman. Jadi akhirnya makin melayang. Yang kiri kanan bingung mau toel nggak enak hati. Kalau di toel takut tersinggung, kan ada yang begitu ya. Di sini kalau rasa ngantuk di toel tersinggung nggak? Halo, kalau rasa ngantuk di toel tersinggung nggak? Oh enggak. Sekarang tos dulu kiri kanannya, siapa tahu ada yang ngantuk. Iya. Ya bisa jadi kan, tanggal 24 kemarin begadang, 25 begadang, bisa jadi. Sangkin padatnya. Supaya nggak ada yang manggut-manggut. Kalau tanda setuju, amin, puji Tuhan. Kalau karena ngantuk, aduh, Tuhan sedih melihatnya. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Berikan waktu yang terbaik. Siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah supaya tidak terpecah-pecah, supaya tidak ngantuk, supaya kita fokus memuji, menyembah Tuhan. Persiapkan diri. Itu yang pertama, saudara. Pelajaran bagi kita. Yang kedua adalah ingatlah akan pertolongan Tuhan. Kita ini, saudaraku, 1 tahun diberkati oleh Tuhan. Dari 1 Januari sampai sekarang tinggal 2 hari lagi, saudara. Pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Pada saat kita ingat pertolongan Tuhan, menghitung-hitung, rasanya nggak ada habisnya untuk mengucap syukur kepadanya. Jadi jangan mudah melupakan pertolongan Tuhan, saudara. Itu mah biasa. Itu mah kebetulan, apalagi biasanya. Itu mah wajar. Jadi nggak menyadari bahwa yang dia terima adalah pertolongan Tuhan, saudara. Sehingga dia sulit sekali mengucap syukur. Kita bisa sehat sampai hari ini 1 Januari sampai sekarang 29 ini, tinggal 2 hari lagi. Itu karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima. Luar biasa kebaikan Tuhan kita terima. Kita bisa lewati 1 tahun, kebutuhan kita dicukupkan olehnya, segala keperluan kita dicukupkan olehnya.
Coba saudara, yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbeban berat, dalam keadaan di kursi roda, bayangkan saudara, betapa berat beban hidupnya. Tapi saudara dan saya ditolong oleh Tuhan. Kita bisa berjalan datang ke gereja. Kita bisa naik tangga, luar biasa. Kita bisa mengikuti pelayanan. Kita bisa mengikuti ibadah. Para panitia bisa diberkati oleh Tuhan. Mencari dana 36 juta tapi surplus. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu pertolongan Tuhan saudara. Pertolongan Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita tidak bersyukur di hadapan Tuhan, tidak memuji Allah kita. Pertolongannya nyata dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kita rasakan, kita nikmati, kita alami. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita saudara. 1 tahun kita alami. Orang berkata memang ini setelah COVID yang lalu kan krisis ekonomi saudara. Tapi buktinya tidak ada di antara kita yang kelaparan saudara. Buktinya masih bisa lolos makan. Walaupun itu makannya sederhana, ya kan? Masih bisa lolos. Krisis ekonomi iya benar. Ada penurunan dalam penghasilan benar. Tapi pertolongan Tuhan masih nyata mencukupi makanan, minuman, kebutuhan kita dari Januari sampai Desember ini. Amin saudara. Berkat Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku adalah jangan mengeraskan hati pada saat diingatkan firman Tuhan. Tahu mengeraskan hati? Mengeraskan hati itu adalah tidak mau tahu dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mengabaikan. Menolak. Ah, itu mah untuk si anu, untuk saya mah enggak. Ya, itu mah memang pengkhotbah ya begitulah kata-katanya. Abaikan, mengabaikan. Dikatakan di sini jangan dikatakan mengeraskan hati seperti di Meriba. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Tuhan mengingatkan kita jangan mengeraskan hati. Jangan menolak pembentukan dari Tuhan. Jangan mengabaikan firman Tuhan yang kita dengarkan. Jangan saudara. Saya pernah mendengar ungkapan dari orang ke orang, bukan langsung ke saya. Saya ditugaskan itu baca kitab Mazmur loh sama pendeta rohani. Dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Tapi karena saya nggak keburu bacanya, kan saya pesan biasanya 2 pasal 1 hari, ya kan? Bisa 1 pasal pagi, 1 pasal malam. Berarti 75 hari kamu baca kitab Mazmur ini ya. Lama-lama saya udah lupa loh. Udah nggak baca lagi tuh. Sampai di mana sekarang? Baru Mazmur 10. Jadi dari 10 sampai 150 nggak kebaca lagi saudara. Itu namanya mengabaikan saudara. Mengabaikan. Alasannya lupa lah, nggak sempat lah. Itu bohong saudara. Kalau kita dipesankan, kenapa sih kita nggak lakukan? Toh itu demi kebaikan kita sendiri. Kalau saya memberi tugas kepada saudara membaca kitab Mazmur dari 1 sampai 150, bukan menghukum, bukan. Itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita diingatkan firman, dituntun, disadarkan. Itu yang peserta kateksasi atau yang baru
saya bimbing untuk terima Yesus, itu saya tugaskan itu. Cuman karena nggak ada pertemuan berikutnya, udah kita Mazmur selamat tinggal. Terus kamu baca yang mana? Nggak ada juga baca Alkitab. Oh, bayangin, itu namanya mengabaikan, saudara. Mengabaikan. Jangan biasakan mengabaikan pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Kalau saudara tidak suka dengan kitab Mazmur yang saya sampaikan, ya bacalah Pemakan dari Matius sampai Wahyu. Maaf ya Bu, saya nggak suka dengan kitab Mazmur. Saya sekarang bacaan saya dari Matius sampai Wahyu. Puji Tuhan. Kan begitu, saudara. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan mengabaikan nasihat-nasihat yang berguna untuk kita. Saat teduh itu wajib bagi kita, saudara. Tapi begitu banyak orang mengabaikan hal itu. Heran ya, sering banget diingatkan bersaat teduh. Apa sih untungnya? Lakukan. Baca firman, berdoa syafaat. Alami apa yang terjadi. Saya tanya, apa yang kamu alami setelah teratur melakukan itu? Iya, ada damai, kita tenang, udah itu kuat. Nah, manfaatnya sangat besar. Nah, karena itu jangan mengabaikan, saudara. Seperti dikatakan orang Israel ini, mereka suka mengabaikan firman Tuhan. Suka mengabaikan. Sehingga mereka dikatakan adalah umat yang tegar tengkuk. Sehingga mereka dihukum Tuhan di tengah jalan. Dan yang sampai ke tanah Kanaan perjanjian itu, saudara, hanya Kaleb sama Yosua. Sedih juga, saudara. Sedih. Udah puluhan tahun di perjalanan, nggak sampai lagi, saudara, ke tanah perjanjian. Dikatakan karena mereka tegar tengkuk. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi orang yang tegar tengkuk. Belajar jadi orang yang rendah hati untuk diubah oleh Tuhan. Tuhan, jamah hatiku. Rasa angkuh, rasa pengabaian, Tuhan buang dari hatiku. Bentuk aku semakin rendah hati, menerima firman-Mu, mengaminkan firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam hidup saya. Harus kita ngomong. Jadi pembentukan diri kita harus kita doain juga, saudara. Jangan tunggu datang pendeta mendoakan, Tuhan jamah dia supaya dia berubah. Enggak usah, diri sendiri bisa berdoa. Sampaikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita disebut ini adalah anak Tuhan yang tegar tengkuk. Jangan, saudara. Jangan keraskan hatimu. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, aminkan, Tuhan saya mau berubah. Saya mau berubah. Lebih baik lagi. Yang tadinya malas, saya mau lebih rajin lagi. Yang tadinya tidak tiap hari membaca firman-Mu, saya mau berubah. Setiap hari akan saya baca firman-Mu. Nah, itu baru bagus. Tuhan senang yang begitu, saudara. Jangan keraskan hatimu, dikatakan di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk mengaku keras hati susah orang mengakuinya. Ya kan, coba tanya satu persatu. Nggak ada orang yang mau mengakui keras hati. Tetapi dalam bukti sehari-hari sebenarnya kita bisa menyadar, saya ini suka menolak firman, mengabaikan, anggap enteng, atau memang mengiyakan, mengaminkan dan mempraktekannya. Nah, itu bukti, saudara. Kalau nggak mau mengakui Anda keras hati, nggak apa-apa. Tetapi praktekkan, saudaraku. Orang yang rendah hati, dia bersedia dibentuk Tuhan, bersedia diubah oleh Tuhan, bersedia diperbaharui oleh Tuhan. Yang salah diperbaiki, yang tidak baik dibuat jadi baik sama Tuhan. Yang penting kita bersedia. Jangan keraskan hatimu. Seperti dikatakan di sini, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti di Meribah. Jangan, saudara. Jadilah orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu maksudnya lunak untuk dibentuk, saudara.
Jadi bukan gemulai, bukan, jangan ya, salah ngerti. Lemah lembut itu adalah hatinya lunak untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk ditaburi firman Tuhan. Itu lemah lembut, saudara. Nah, firman itu meresap, mengubah. Itu hati yang lemah lembut. Tapi kalau hati yang keras, ditolak, diabaikan, itu hati yang keras. Nah, kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita adalah memiliki hati yang lunak atau hati yang keras? Kalau hati yang keras, minta supaya dilembutkan oleh Tuhan, sehingga setiap firman yang kita dengar meresap di dalam dan mengubah diri kita. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu, supaya kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Agar kami Tuhan bukan setengah hati pada saat datang di rumah-Mu menyembah memuji nama-Mu. Agar kami pada saat mendengarkan firman-Mu tidak ada kekerasan hati, tidak ada penolakan, tapi kami mengaminkan dan kami terima dan kami sambut dan kami praktekkan dalam hidup kami. Agar kami juga mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kami alami selama ini. 1 tahun ini Engkau sudah menolong kami Tuhan. Di penghujung hari Minggu ini, di tahun 2024, kami merasakan bagaimana keajaiban dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami mensyukuri kebaikan dan pertolongan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami orang yang lunak hati, lembut hati, sehingga pada saat firman Tuhan kami dengar, firman itu tertanam di hati kami dan meresap di hati kami dan menghasilkan buah-buah di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.